seperti pada di pegunungan, lautan, dan gurun pasir. Izin dok, masih mute dok. Oke. Ini di pegunungan. Di sini kita akan melihat bahwa suhu lingkungan itu sangat rendah karena dia di daerah yang tinggi ya, rendah, dan beban kemampuan untuk mekanisme regulasi ini di masalah fisiologi dapat dipertahankan di sini suhu tubuh, cairan tubuh, sama persediaan energi. Ini banyak terjadi pada pendaki gunung, di pesawat, maupun di tentara. Ini terpaparnya itu dia makin tinggi, maka suhu tubuhnya itu akan semakin menurun atau terjadi hipotermi. Ini sekitar suhunya 24 derajat sampai 26 derajat. Apabila terus menurun maka akan terjadi penurunan kesadaran dan akhirnya akan menyebabkan kematian. Jadi untuk pencegahan atau melindungi dari dingin dan basah dengan memakai mantel plastik. Nah, ini tadi kita bicarakan soal di pegunungan, dia makin tinggi di atas permukaan laut itu, maka suhu itu makin rendah dan terjadilah sini penurunan pada suhu. Harus diperhatikan betul-betul dan harus untuk mempertahankan suhu tubuh kita dalam keadaan sedang terjadi hipotermia itu, ini yang paling mungkin mantel plastik ini
di lautan, apabila terjadi kecelakaan di lautan seperti kapal atau pesawat terbang, timbul akan ada kekurangan air dan atau kekurangan makanan. Air laut ini tidak boleh diminum. Ini ada dua pilihan. Kalau kita minum air laut itu, ini kan udah karena kadar garam yang tinggi, maka tidak bisa diminum gitu saja. Kalau ini ada survei melihatkan kalau misalnya minum air laut itu, nah tingkat kematian itu sekitar 40%. Tapi kalau dia tidak minum karena kehausan, dia tidak akan minum air laut itu, maka tingkat kematiannya itu hanya 4%. Di mana kadar laut itu, di air laut itu kadar NaCl-nya sekitar 3,5%. Sementara yang akan dikeluarkan ginjal NaCl itu adalah 2%. Apabila lebih akan terjadi tekanan osmotik di darah kan meningkat, terjadi eritrosit yang pecah dan akan menyebabkan kematian. Nah, suhu air laut itu biasanya rendah, maka terjadi hipotermi. Bagian tubuh yang terendam air laut akan ke cedera dingin. Seperti yang kemarin kita udah bicarakan, terjadilah udem, bulang, dan mati rasa. Di sini kita lihat di padang pasir. Di sini juga akan menimbulkan suhu lingkungan yang tinggi atau panas, akan terjadi kekurangan cairan atau air dan kekurangan makanan. Jadi radiasi karena panasnya terik, maka akan jadikan refleksi panas lingkungan dan suhu tubuh yang panas, suhu udara yang panas akan menekan semua pada tubuh. Menyimpan suhu yang kurang, maka kebutuhan air akan meningkat. Apabila suhu lingkungan meningkat, maka suhu tubuh juga akan meningkat. Dan di sini akan terjadi kehilangan cairan seperti evaporasi, berkeringat yang banyak, radiasi atau konveksi lambat, dan panas lingkungan ini akan terus menyerang tubuh kita. Suhu tubuh yang meningkat sekitar 38 sampai 39 derajat Celcius ini biasa, tapi kalau di atas 40 derajat akan terjadi gangguan kesadaran. Dan akan terjadi kerusakan yang tidak akan jadi permanen. Apabila terjadi kehilangan cairan atau berkeringat 1 liter per 1 liter, maka akan terjadi kehilangan cairan tubuh sekitar 15-20% dari berat badan, dan terjadi dehidrasi yang berat dan gangguan elektrolit, akan terjadi shock hipovolemik dan bisa menyebabkan kematian. Temperatur yang tinggi akan menyebabkan keringat dan volume udara itu akan
meningkat, terjadilah sirkulasi yang kolaps. Ini akan dia bergerak lagi, tiba-tiba akan turun. Dengan akan berhenti, terjadi terus ini lingkaran setan ya. Oke, udah siap ya? Udah selesai? Baik, baik. Ini saya screenshot dulu ya dok. Teman-teman harap harap on cam. Ya, baik, screenshot satu dua satu dua tiga lagi 1 2 3.